Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ya. Ayah, ya. Dari suaranya sangat terlihat siapa yang lagi banyak masalah, itu kelihatan. Ayah, bunda, dan seluruh pemirsa BTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, tambah sehat, makin berkah, makin disayang oleh Allah, dan tentunya kebersamaan kita siang ini mengantarkan kita kelak masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik. Judulnya adalah seni menerima takdir. Di antara sikap yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman, nama sikapnya adalah ridho. Apa namanya? Ridho. Lebih keras? Ridho. Ridho apa? Ridho Roma katanya. Ridho Rizki. Ridho itu apa? Artinya menerima. Artinya apa? Menerima. Menerima apa? Menerima takdir Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Iya. Sebelum kita bicara tentang menerima takdir, maka di awal untuk urusan takdir itu kita harus beriman dan percaya dengan takdir. Betul? Maka di antara rukun iman ada salah satu rukun iman yang isinya beriman kepada apa? Qadha dan qadar. Betul? Beriman kepada takdir Allah, ketentuan Allah, dan semua yang Allah kehendaki dalam kehidupan. Sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya takdir itu? Takdir itu artinya adalah segala ketetapan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu namanya apa? Takdir. Dalam pembagiannya, takdir setidaknya dibagi dua. Dibagi berapa? Dua. Satu, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Apa namanya? Mubrom. Lebih keras? Mubrom. Apa? Mubrom. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan takdir muallaq. Apa namanya? Muallaq. Apa bedanya mubrom dengan muallaq? Takdir mubrom itu ketentuan Allah, ketetapan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan manusia yang tidak melibatkan usaha manusia. Itu namanya takdir apa? Mubrom. Contoh, ibu tidak bisa milih lahir ibu kapan. Itu takdir dari siapa? Allah. Namanya takdir apa? Mubrom. Ibu sayang, ayah, pemirsa tidak bisa milih orang tuanya siapa. Itu namanya takdir apa? Mubrom. Yang ketetapannya tidak melibatkan usaha manusia. Allah yang berikan ketetapan itu. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Maka ketika ada yang bertanya, apakah takdir mubrom bisa dirubah? Tidak. Karena ini adalah hak prerogatif siapa? Allah. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Tapi ada yang kedua namanya takdir muallaq. Apa artinya? Ketetapan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita yang kejadiannya melibatkan usaha manusia. Contoh, jodoh. Itu namanya takdir apa? Muallaq. Ayah bunda, pemirsa
tidak mungkin bertemu dengan seseorang kecuali kita yang mengusahakan pertemuan itu. Betul apa betul? Ibu menikah hari ini dengan suami ibu, tidak mungkin tiba-tiba datang begitu saja. Nggak mungkin suami ibu datang bim salah bim jadi apa? Prak. Nggak mungkin. Pasti ada prosesnya, betul. Ada ta'arufnya, betul. Ada kenalannya, betul. Ada ketemuannya, betul. Ada kiriman martabaknya, betul. Ada kiriman nasi gorengnya, betul. Ada usahanya, betul apa betul? Takdir mu'allaq. Pekerjaan kita, rezeki kita, jodoh kita, semua yang terjadi melibatkan usaha kita, itu namanya takdir mu'allaq. Termasuk ayah, bunda hari ini bisa ngaji sama Ahilman di jalan dakwah, ini takdir dari Allah, betul? Kalau semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah, apakah ada takdir yang tidak baik? Ada. Hakikatnya semua ketentuan Allah itu pasti baik. Boleh jadi yang seringkali menganggap tidak baik adalah cara pandang kita terhadap takdir itu. Betul? Sekarang kita kasih kesempatan jawab. Boleh dong bertanya. Oke, siap-siap nih jamaah. Semangatnya nih, mana suaranya nih? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ah, ibu mau saya, ibu. Ayo. Ayo bawa jadi anak nih, Bu. Silahkan. Silakan kita akan silakan boleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enita Aprilia dari Majelis Talim Al-Akbar SMA Negeri Trawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Izin bertanya, A. Silahkan. Apakah menjadi istri kedua itu adalah takdir atau Sebentar, tenang. Ini pertanyaannya agak lumayan berat ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Istri kedua. Ulangi. Pelan-pelan ya. sekedar pertanyaan? Iya, sekedar pertanyaan. Iya, gitu. Sekedar. Apakah menjadi istri kedua itu adalah takdir atau pilihan dari manusia itu sendiri? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah mau menjawab sekarang atau mau menikahi sekarang? Kita tampung dulu. Ya. Okay. Ini agak berat pertanyaannya. Nanti dijawab terakhir aja. Dijawab pertanyaan berikutnya dulu deh. Silakan. Ada lagi? Ada dari sini. Oke. Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis dari Majelis Taklim Golden Memories Bandung, Jawa Barat. Iya. Izin bertanya, Hilman. Silakan Ibu. Jodoh itu kan takdir. Jodoh. Ternyata setelah pernikahan ada perceraian, setelah cerai itu milih udah saya mah nggak kuat mau cerai aja gitu. Apakah itu takdir? Apakah Ibu korban pertanyaan yang tadi bukan? Sepertinya rada. Digalah ya. Setelah udah nggak kuat, udah mau cerai aja gitu. Cerai aja. Ini takdir atau pilihan saya gitu. Gimana Pak Ustadz? Oke. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Iya. Sepertinya dua pertanyaan ini ada kaitannya untuk dijawab ya Ayah. Jawab ya. Yang satu tidak tahan dengan pernikahannya, ingin bercerai. Iya. Apakah perceraian ini Itu termasuk takdir atau pilihan saya? Oke. Menjadi istri kedua, apakah takdir atau Pilihan saya. Saya sih gak pernah milih Tapi kalau dikasih ayo. Langsung. baik, Ya, Bunda. Bunda. Ayah. Baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu namanya apa? Takdir. Tentu semua yang terjadi itu atas izin siapa? Allah. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa
biiznillah, kecuali atas izin Allah. Ada yang ditakdirkan menjadi istri yang kedua? Ada? Ada. Kok kayak tertekan gitu sih wajahnya itu? Ada. Ada. Tenang, budak saya emang gak nunjuk ibu, enggak. Cuma nanya aja, ada atau tidak? Ada. Tenang atuh Bu, jangan marah-marah gitu. Ada tidak? Ada. Ada yang ditakdirkan mohon maaf rumah tangganya tidak berlangsung lama? Ada? Ada. Apakah itu takdir? Takdir. Terjadi atau tidak? Terjadi. Nah pertanyaannya, apakah terjadinya murni semata-mata karena Allah? Tidak. Murni. Kok kayak ada masalah apa sebelah kiri pokoknya mah tadi. Semua itu terjadi karena Allah, tapi tidak terjadi semata-mata karena Allah. Pasti ada keterlibatan ikhtiar kita, betul? Betul. Menjadi istri yang kedua, pasti ada pilihan kita. Memilih menjadi istri yang kedua itu tentu tidak mudah. Tapi ada yang ditakdirkan seperti itu. Ada tidak? Ada. Ada yang bisa, ada yang mampu, ada yang kuat, ada yang bisa adil. Bang Bedu? Ya. Belum tentu bisa adil. Betul? Betul. Ahilman? Bisa. Belum tentu bisa adil tahun ini. Tahun ini ya? Ya kan nggak tahu tahun-tahun depan makan. Kita nggak pernah tahu kan. Boleh punya istri lebih dari satu? Silahkan. 4 boleh. Bu, 4 boleh. 4 boleh. Gila diminta aja, nggak boleh. Secara syariat ada atau tidak? Ada. Ada. Tapi mohon maaf, itu tidak berlaku untuk setiap laki-laki. Betul? Betul. Tapi ada nggak laki-laki yang mampu? Ada. Tapi ada nggak laki-laki yang bisa seperti itu? Ada. Ada. Oh ini mulai. Tapi tetap nggak bisa adil. Nah ini melihatnya dengan kacamata nafsu, betul? Kalau sudah terjadi, ini udah jadi takdir, tinggal pertanyaannya kita bisa ridho atau tidak. Ya. Tapi ingat, kalau ada sesuatu yang tidak baik, jangan suka menyalahkan Allah. Ini kebiasaan kita. Kita mah kalau ada yang baik-baik gara-gara kita. Kalau ada yang kurang baik gara-gara siapa? Tuh. Harusnya dibalik. Dan menjadi yang kedua juga bukan sesuatu yang tidak baik kan ya? Saya nggak bilang begitu tadi. Enggak. Saya nggak bilang gitu. Enggak. Enggak ya? Maksudnya menjadi yang kedua kan itu kan takdir ayah. Takdir. Karena takdir Allah itu tidak ada yang tidak baik kan ayah. Iya. Terus? Artinya menjadi yang kedua kan juga bukan berarti tidak baik. Kan itu takdir Allah kan ayah. Iya benar. Kok kayak dari hati banget sih bicaranya barusan? Bukan. Saya ini ingin karena bagaimana kita memandang yang kedua itu ada sesuatu yang gak baik. Padahal kan itu takdirnya mereka. Betul. Kenapa dibilang tidak baik? Itu kan takdir ya. Takdir. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan yang kedua. Iya. Gak bisa bilang kamu istri kedua gak baik, gak bisa. Boleh jadi memang ada alasan orang itu bisa menikah lebih daripada satu. Betul? Yang jelas semua takdir Allah itu baik. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Bercerai, misal tadi pertanyaannya, cerai itu dibenci oleh Allah? Iya. Tapi ketika bercerai, kita lihat lebih maslahat, lebih ada kebaikan. Betul? Ibu bisa berpisah dari orang yang menyakiti ibu. Kita tuh butuh bahagia dalam hidup. Kita tuh butuh memilih jadi lebih baik dalam hidup. Betul? Biasa aja. Kemudian kita memilih untuk misalnya memilih bercerai. Boleh atau tidak? Boleh, tapi itu pilihan terakhir. Dan kalau sudah terjadi, belajar ridho, belajar menerima. Karena pilihan itu terjadi pun karena pilihan kita. Betul? Betul. Bunda. Ya. Bunda. Ya. Ayah. Ya. Baik, apakah ada amalan yang bisa merubah takdir? Jawabannya ada. Tapi sebelum kita bicara apa amalannya, maka yang paling penting untuk bisa menerima takdir itu
sikap yang harus kita miliki adalah husnuzon. Apa namanya? Berprasangka baik. Kepada siapa? Allah. Jawab yang keras. Siapa yang paling baik sama kita? Allah. Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Siapa yang paling mengerti tentang diri kita? Allah. Siapa yang paling tahu tentang hidup kita? Allah. Siapa yang menggenggam rezeki kita? Allah. Berarti kalau bunda sudah punya prasangka baik sama Allah, akan melihat segala sesuatu itu pasti baik untuk hidup kita. Betul? Dan sikap ridho itu penting. Kenapa? Kata Nabi SAW, faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan takdir Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Yang hadir di sini, mau tidak dapat ridho Allah? Mau. Jawab yang keras, mau atau tidak? Mau. Kalau yang hadir di sini mau dapat ridho Allah, maka jawabannya belajar ridho dengan takdir Allah. Karena mohon maaf, kita nggak mungkin dapat ridhonya Allah kalau kita nggak ridho dengan takdirnya Allah. Prasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kursi, aku sesuai prasangka hambaku. Apa yang hambaku sangkakan terhadap takdirku, maka itu juga yang Allah sangkakan kepada hambanya. Maka hari ini belajar ridho, belajar prasangka baik. Gimana AA biar takdir itu kita rubah dengan kebaikan? Satu, takdir bisa dirubah dengan doa. Dengan apa? Doa. Doa itu bisa merubah takdir. Betul? Betul. Yang sulit jadi mudah karena apa? Doa. Yang jauh jadi dekat karena apa? Doa. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena apa? Doa. Berbisik sama Allah, berdoa. Karena doa bisa merubah takdir. Betul? Yang kedua usaha. Apa? Usaha. Ikhtiar, usaha. Semua di antara kita pengen punya rezeki yang baik, betul? Usaha, ikhtiar, kerja, dagang, bertani, berkebun, silahkan. Itu bagian cara kita mengundang rezeki dari Allah. Betul apa betul? Betul. Maka nanti ada usaha langit namanya. Usaha buminya kerja, ada usaha langitnya. Apa? Sholat. Tuh. Sholat itu ikhtiar. Betul? Betul. Bunda sayang, ayah sayang, pemirsa, kalau semua keadaan sudah terasa sulit, gimana caranya? Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. 1 doa, 2 usaha, dan 3 ikhtiar yang terbaik untuk semua doa-doa yang kita panjatkan agar kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu. Mau pintar harus belajar, mau kaya harus usaha, betul? Mau berubah jadi lebih baik harus terus belajar. Insya Allah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil karena Allah melihat setiap usaha kita. Insya Allah. Jadi jelas Bu ya, kata AA yang bisa mengubah takdir adalah duit. Duit. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Tawakal. Masya Allah. Ya, sekarang saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya kepada AA Hilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak, saya enggak. Kita tadi ibu-ibu, sekarang kita coba ke jamaah bapak-bapak nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Majelis Taklim Masjid Al-Akbar, SMA Negeri Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Izin bertanya, A. Silahkan. Ini keresahan saya sebagai
bujangan. 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 Pak jangan. Pak jangan. Hartono. Enaknya kalau jadi. Bujangan. Silakan Mana-mana bujangan. gak ada yang beladang. Silakan Pak Hartono. Baik, terima kasih. Silakan. Jadi begini, bagaimana jika ada seseorang yang meninggal tapi Bujangan. masih bujangan, belum menikah? Perjaka ya. Apakah dia tidak punya takdir jodoh? Bukannya di Laihul Mahfudz itu sudah tertulis Tidak ada jodohnya. jodoh, lahir, dan kematian. Mohon penjelasannya, A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujangan. Bujangan. Takut keburu meninggal belum punya jodoh. Iya. Apakah itu karena kan katanya di Laul Mahfudz sudah tertulis tuh jodoh, Allah. maut dan juga rezekinya. Betul. Nah, bertanya beliau nih Pak Hartono nih, Betul. yang punya toko elektronik ya. Silakan. Iya. Ada 4 yang jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi sudah ada catatannya. Betul? Hidupnya, matinya, jodohnya, rezekinya. Sudah ada catatannya. Terus untuk apa kita ikhtiar? Untuk apa kita mencari? Mohon maaf. Ikhtiar kita, usaha kita jadi amal soleh kita di hadapan Allah. Maka tidak ada yang sia-sia. Dalam proses mencari jodoh silahkan. Ketemu atau tidak ketemu itu ketentuan siapa? Makanya mohon maaf, jodoh itu di tangan siapa? Allah ketentuannya, tapi ikhtiarnya ada di kita. Sok Ahilman mau tanya, ada nggak orang yang kenalnya lama tapi nggak jodoh? Ada nggak? Tapi ada orang yang baru ketemunya sebentar, pas syuting jalan dakwah di BTV. Aduh. Sama-sama berangkat dari Musirawas. Jangan-jangan. Ternyata ada yang belum menikah. Baru ketemu di perjalanan. Kemudian jodoh. Ada tidak? Ada. Bisa tidak? Bisa. Nah, jangan-jangan Pak Hartono sama Ibu udah Cikarang. Jadi urusan jodoh harus libatkan siapa? Allah. Pertanyaannya, ikhtiar kita dalam mencari jodoh dapat pahala tidak? Dapat. Ada amal tidak di situ? Allah tahu tidak? Tahu. Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat. Betul? Betul. Dapat tidaknya bukan urusan kita. Sesudah kita berikhtiar, silahkan serahkan kepada Allah. Pertanyaannya, Pak Hartono udah nyari apa belum? Nah, jangan nyari di aplikasi ya. Cari di majelis. Iya, makanya cari di tempat yang baik dengan cara yang baik. Insya Allah bertemu dengan orang yang baik. Dan ingat, untuk urusan jodoh, tolong catat ini ya. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Oke. Terima kasih Ahilman. Baik, semoga Pak Hartono pulang dari sini langsung mendapatkan jodoh. Amin. Dan bulan depan langsung menikah. Amin. Mas kawinnya seperangkat alat band. Seperangkat alat sholat biar dipakai tuh, jangan sampai nggak dipakai tuh. Ya, seperangkat alat sholat. Baik. Pak Hartono terima kasih ya untuk pertanyaannya. Terima kasih ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, silakan siapa? Silakan. Dari sini, sini. Yang Ya, kuning ada. silakan. 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 deh. Berdiri. Nah ini jangan-jangan jodohnya Pak Hilman. Ini nih. jangan-jangan. Pak Hilman, Pak Hartono. Apa? Putar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sudah nikah belum? Adek. Sudah nikah belum? Belum. Nah, kan pas kan? Temu di majelis dah. Jangan-jangan ini jawaban doa. Ya kan? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia dari Majelis Tahlim Nurul Iman Cikarang. Ya. Izin tanya. Iya. Jodoh dan maut itu Takdir. jodoh dan maut itu kan takdir. Iya. Nah, kalau Pak Hartono itu takdir atau bukan? terus kalau misalnya ada Pakai kaki neng. Santai pelan-pelan ngomong. Jodoh dan maut itu takdir. Ya. Terus? Nah, Nah. terus kalau misalnya ada orang yang nikah karena dipelet, Nikah karena dipelet. Ya. Oke, terus? Makanan ikan. Dipelet. Ya. Ya. atau ada orang yang meninggal karena disantet. Dari apa sih, Neng? Ini Pak Hartono di sini nih. Serem amat. Mereka akan disantet. Iya, terus? Apakah itu menyalahi takdir Allah? Ya. Atau memang Tertulis di lauh mahfuz. di lauh mahfud, Iya. ditulis mahfud seperti itu. Terus kenapa Allah membiarkan takdir buruk terjadi? Masya Allah, tepuk tangan dong yang mau bertanya. Yang sudah. Jodoh maut takdir. Dirapiin lagi kertas ya. Bunda. Ayah. Ada orang yang nikah karena dipelet. Ada orang mati karena disantet. Apakah itu takdir? Apa jawabannya? Jawabannya itu adalah takdir. Terjadi tidak? Terjadi, tapi ingat, di situ ada usaha yang buruk dari manusia. Haram tidak? Terlarang tidak? Hati-hati. Sesuatu yang melanggar aturan Allah berarti aturan itu, kejadian itu akan membawa keburukan dalam kehidupan kita. Pak Hartono. Halo. Jangan pelet perempuan. Pemirsa, yang senang, yang suka sama seseorang jangan pakai pelet-pelet, betul? Peletnya nyampe setahun, 2 tahun masih ada, 3 tahun selanjutnya hilang, maka akan benci orang tersebut. Pak Hartono kalau ditolak, jangan santet orang ini. Ya. Sesuatu yang buruk tidak akan mendatangkan kebaikan, betul? Justru mendatangkan keburukan. Maka hati-hati ibu sayang, teteh sayang, pemirsa, jangan bermain-main dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena yang diharamkan itu pasti membawa takdir yang buruk untuk kita. Kalau bunda tanya, sayang, apa di antara faktor yang menghambat doa kita belum dikabulkan? Jawabannya, karena masih ada harta haram yang kita makan. Apa yang membuat doa sulit dikabulkan? Karena masih ada dosa, masih ada maksiat yang sering kita kerjakan. Sehingga apa? Merubah takdir dari Allah yang awalnya baik, mohon maaf, ditakdirkan ada yang kurang baik untuk diri kita. Sehingga Allah menghambat datangnya itu semua karena masih ada sesuatu yang belum Allah ridhoi. Atau boleh jadi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kamu. Amin. Maka ingat ya, untuk semua hati yang pernah tersakiti, jangan pernah merasa Allah tidak baik untukmu. Kadang Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi justru Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk dirimu. Kok tangan tuh, jagoannya datang. Artinya
Kalau doa kita dikabulkan, itu pasti baik. Tapi kalau doa kita belum dikabulkan, pasti Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Betul? Karena ada orang, Bang Bedu, Bunda, Ayah, ada orang yang stres gara-gara patah hati, ada nggak? Ada. Ada orang yang aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Jadi pada akhirnya tuh sakit dan sakit. Iya. Ada orang, aku mah jadi nggak bisa makan apa-apa setelah putus sama dia. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Aduh, Lihat ayam goreng inget dia, lihat nasi inget dia, lihat kobokan inget dia. Ada orang, aku tuh setelah putus sama dia jadi nggak tahu jalan pulang. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan diri. Aduh. Mas Hartono tenang. Hidup gak sakit itu kali Besti, tenang aja. Jadi bismillah, belajar lebih ridho dengan takdir Allah. Insya Allah. Ya, kita menanya selanjutnya, silakan dari sini kakek ibu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hartono, perhatikan. Mas. Mungkin ini jawaban doa-doa kita selama. Boleh ditolak nggak? Boleh ditolak? Silakan Bunda. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida dari MT Golden Memory Bandung. Baik Bunda. Izin bertanya, AA. Silakan Bunda. Begini AA, apakah miskin itu takdir? Allahu Akbar. Nah kalau memang itu takdir, bisa kan dirubah dengan cara usaha. Sementara saya pernah melihat ada orang yang udah berusaha banting tulang tapi dia tetap miskin. Sementara ada orang yang berleha-leha tetapi dia kaya raya. Bagaimana tuh menurut AA? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus, Masya Allah. Banting tulang tapi tetap miskin. Tulang siapa yang dibanting? Takutnya tulang orang Medan. Dibanting ya miskin. Nah, ini langsung dijawab aja Ayah. Baik, Bunda. Bunda. Ayah? Alhamdulillah. Lagi dari jodoh ditanyain sih Mas. Miskin, kaya itu hanyalah predikat yang disematkan dalam hidup kita, betul? Tidak akan mungkin ada orang disebut miskin kalau tidak ada orang disebut kaya. Dan tidak ada orang yang disebut kaya kalau tidak ada orang yang disebut miskin. Berarti sebenarnya, mohon maaf, miskin atau kaya itu keadaan atau panggilan. Keadaan atau panggilan? Menurut AA itu hanya panggilan saja. Panggilan. Betul? Ada orang yang kaya tapi merasa miskin, ada tidak? Ada. Ada orang yang miskin tapi merasa kaya, ada tidak? Berarti mohon maaf, boleh jadi keadaannya mungkin terasa miskin dan kaya, tapi sejujurnya yang miskin kaya adalah tidak ridhonya kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul? Coba, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tidak. Jawab, apakah ada yang kurang? Tidak. Lebih keras, apakah ada yang kurang? Tidak. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang bukan Allah, tapi yang kurang itu kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Berarti miskin kaya hanya panggilan manusia. Tergantung hati kita melihatnya. Artinya jangan bilang bahwa aku mah ditakdirkan miskin. Jangan bilang begitu. Orang itu mah ditakdirkan kaya. Jangan iri urusan dunia dengan manusia. Betul? Itu hanya casing semuanya. Yang ngasih siapa? Allah. Bagi Allah mudah nggak mengkayakan seseorang? Mudah.
Bagi Allah mudah nggak memiskinkan seseorang? Bagi Allah mudah nggak memberi harta sama seseorang? Bagi Allah mudah nggak mengambil harta seseorang? Bagi Allah mudah nggak bikin orang viral terkenal? Bagi Allah mudah nggak bikin orang yang terkenal langsung dibenci oleh semuanya? Mudah. Pertanyaannya, berharap yang baik-baik terus sama Allah. Kalau dikasih yang baik bersyukur, kalau dikasih yang kita rasa nggak baik bersabar. Karena yang tidak baik bukan dari Allah. Yang tidak baik itu cara kita melihat takdir dengan cara yang tidak baik. Ibu bilang begini, "Aa, kenapa ya suami aku tuh begini ya? Apa gak ketukar sama suami tetangga gitu Ustaz?" Dan suami tetangga mah begini misalnya lebih baik dalam pandangan kita. Ibu teh gak tahu. Boleh jadi bunda teh diuji sama suami yang kurang baik. Boleh jadi sabarnya bunda punya suami yang kurang baik itu menjadikan alasan Allah memasukkan bunda ke dalam surganya. Ada di antara kita nanti yang boleh jadi masuk surga bukan karena sholatnya, boleh jadi bukan karena baca Qur'annya, boleh jadi bukan karena haji umrohnya, boleh jadi bukan karena puasanya, tapi dia bisa masuk surga karena sabarnya dia membersamai keadaan yang dia anggap tidak baik dalam hidupnya. Maka belajar ridho, belajar menerima. Karena di balik rasa menerima itu Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk kehidupan kita. Insya Allah. Ketika kita diberikan orang baik, kita dapat pahala dari rasa syukur. Diberikan orang yang belum baik dapat pahala dari rasa sabar gitu. Betul. Semua jadi ledak pahala buat. Betul. Kalau kita menyikapi dengan ridho menerima terhadap takdir kita. Baik. Betul. Penanya terakhir di segmen ini, silakan. Silakan Ibu. Ini kayaknya nih Ini kayaknya. Jodoh Pak Hartono. Silakan. Risi, mau izin pantun dulu boleh Pantun. Silakan. Buat siapa pantunnya? Buat Mas Harto. Silakan Ibu. Ya, mohon izin ya. Ada kepiting nabrak batu karang. Cakep. Kepitingnya ditangkap sama petani. Cakep. Kenalkan, kami yang berkerudung itu kuning berasal dari Cikarang, Sukatani. Cakep. Bang Badu balas. Makan pepaya di sebelah sono. Ini kayaknya jodoh Pak Hartono. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderawati. Ibu? Saya dari Majelis Taklim Nurul Iman. Ria. Ade Irawati. Baik iya. Ibu Irawati. Dari Majelis Taklim Nurul Iman, Desa Sukamanah, Cikarang, Sukatani. Iya. Sukamana, Sukatani. Ibu lebih suka mana apa Sukatani? Desanya Sukamanah, Pak. Sukamana. Iya. Sukatani. Cikarang, Sukatani. Iya. Oke, silakan. Mau izin bertanya, A. Sekarang kan banyak kasus orang bunuh diri. Iya. Nah, apakah orang bunuh diri itu termasuk menyalahi takdir atau mendahului takdir? Iya. Atau apa memang itu sudah takdir dia? Kalau memang itu sudah takdir dia, berarti adanya masuk surga atau neraka itu sudah ditakdirkan sama Allah atau tidak? Iya. Gitu. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunuh diri itu adalah perkara yang disebut zolim. Menzolimi diri sendiri, dan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mendahului takdir atau menyalahkan takdir, tapi lebih daripada itu dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Dan apa balasannya? Mohon maaf, siksa api nerakanya. Maka jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Surga neraka itu adalah bagian dari kehidupan yang akan kita jalani dan sebagai bentuk jawaban dari setiap amal-amal kita. Kita beramal dalam hidup ini justru ingin mengundang rahmat Allah, betul?
yang dengan rahmat Allah itu nanti mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Yang di sini mau masuk surga? Yang mau masuk surga, angkat tangan katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Yang mau masuk surganya sekeluarga? Yang mau masuk surganya tanpa hisab? Yang mau masuk surganya sekarang? Kopinya miring. Itu adalah ketentuan siapa? Allah. Tapi kita berharap, boleh tidak? Nah, berharap masuk surga gimana caranya? Lakukan amalan-amalan yang mengundang kita kelak masuk ke dalam surga. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larangkan. Itu adalah cara terbaik agar kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Memang nggak ada ruginya ya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah tuh. Tidak ada Rasul, tidak ada. Justru orang-orang yang taat itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Betul. Benar ayah? Betul. Masya Allah. Baik, Ibu Ira, bagaimana Ibu Ira? Sudah puas ya tentang jawaban dari Ahilman tentang bunuh diri itu karena itu adalah perbuatan yang zolim. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Terima kasih buat jawabannya. Iya. Terima kasih untuk tausiahnya juga. Jelas bahwa apa yang saya sampaikan bagaimana seni menerima takdir. Takdir ada yang bisa diubah, ada juga memang sudah menjadi ketetapan Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengubah takdir kita dengan usaha kita, doa kita, ikhtiar agar benar-benar yang tadinya takdir kita tidak sesuai dengan harapan kita bisa menjadi sesuai dengan keinginan kita dan menjadi takdir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk itu mari sama-sama kita ajak jamaah untuk berdoa agar apa yang menjadi ketetapan untuk kita semua, takdir kita adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama-sama. Baik, Bunda, Ayah, semua pemirsa BTV, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Itu yang paling penting, betul? Kita mendengarkan, kita menyimak, setelah ini kita amalkan. Insya Allah. Terakhir sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini, mari kita berdoa kepada Allah, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir dan maha menentukan takdir. Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan umur kepada kami. Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan sehat kepada kami. Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan nikmat kepada kami. Ya Allah, terima kasih Engkau masih berikan rezeki kepada kami. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan takdir untuk diri kami. Allah, ampuni kami jika banyak dosa. Maafkan kami jika banyak salah. Tutup aib-aib kami jika selama ini kami masih banyak kurangnya mendekat kepadamu. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Ampuni hati kami ya Allah. Jangan Engkau murka karena kami belum bisa ridho dengan takdir-Mu. Jangan Engkau marah karena kami belum bisa ridho dengan takdir-Mu. Jangan Engkau mengazab kami karena kami sering mengeluh dengan takdir-Mu.
Jangan Engkau menghukum kami karena kami belum bisa menerima takdir-Mu. Allah, mampukan hati kami menerima takdir. Takdir rezeki, takdir jodoh, takdir keluarga, takdir anak cucu keturunan kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk ridho ya Allah, agar kami kelak mendapatkan ridho-Mu ya Allah, dan agar kami kelak masuk ke dalam surga-Mu. Allah, masukkan kami ke dalam surga, jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami nanti sampai di surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.